Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin. Sebelumnya ini kan masih suasana ya. Udah 2 minggu kan, 2 minggu. Ya mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Sehat-sehat selalu, terus dimudahkan rezekinya, belajarnya, dan segala macamnya. Untuk pertemuan 6 ini kita bahas tentang struktur outline tugas akhir, skripsi, dan pedoman PKL ya. Nah nanti ketika presentasi harus sesuai dengan ini ya nanti ya, kan itu kelompok. Jadi tugas akhirnya, nah itu nanti berhubungan dengan mata kuliah Pamita sama Bu Melisa ya, pemrograman sama perancangan sistem ya. Ini tugas akhir atau skripsi kita fokusnya ke tugas akhir ya, karena kita kan D3, bukan skripsi. Jadi memenuhi syarat akademik secara keseluruhan, tugas akhir merupakan mata kuliah inti yang harus diikuti dan dipenuhi oleh seorang mahasiswa semester akhir. Tujuannya yaitu memberikan pemahaman terhadap mahasiswa agar dapat berpikir secara logis dan ilmiah dalam menguraikan dan membahas suatu permasalahan serta dapat menuangkan secara sistematis dan terstruktur ya. Jadi menuangkan ide-ide kita, cara berpikir kita secara sistematis dan terstruktur. Makanya ada pedomannya ya, pedomannya. Jadi jangan ngawur. Jadi harus selalu lihat pedomannya. Ini yang digaris bawahinya ya. Terus persyaratannya mahasiswanya minimal pada semester 5, semester 6 jumlah SKS yang telah dicapai 100 SKS, memiliki indeks minimal 2,0. Kalau sekarang 2,5 ya. Tidak ada nilai E, telah lulus mata kuliah unggulan, terdaftar pada semester 6, tidak sedang cuti. Kemudian nanti membayar melalui ATM. Nah, kalau ujian komprehensif di sini kalau yang IPK-nya kurang dari 2,5 biasanya. Biasanya 45 menit. Biasanya bagi mereka yang IPK-nya kurang dari 2,5, mereka dikasih ujian komprehensif dengan mata kuliah tertentu ya. Biasanya mata kuliah yang wajibnya. Tetap harus membawa laporan kuliah kerja praktek. Kan syaratnya nanti untuk tugas akhir juga kalian harus ada laporan kuliah kerja prakteknya, ya. Itu syaratnya nanti kan diupload, ya. Terus ini outline TA atau skripsi, outline skripsi Fakultas Teknik Informatika, Prodi Sistem Informasi, ada perancangan program bisnis, perancangan animasi interaktif, perancangan program sains, penelitian ilmiah. Ya, ini prodi komputer nggak usah. Kalau di kita, nah yang terbaru yang sekarang itu ada 3. Ibu stop dulu ya yang tadi ya. Nah yang ini, Ibu stop dulu yang tadi. Nah ini yang terbaru. Nah ini ya pedoman. Nah ini hands out. Tugas akhir program sistem informasi D3. Nah, ini yang 2023 ya. Ibu sekarang lagi bimbing mahasiswanya. Kakak tingkatnya. Ini ya. Nah, pedomannya kalau sistem informasi D3 itu ada 3 outline perancangan sistem, kemudian outline perancangan program, sama outline proyek sistem informasi. Ya, tapi kami harap bukan Ibu saja, kami ya dosen juga, karena ini kan sistem informasi, harusnya bikin rancangan program atau proyek sistem informasi. Jadi jangan mock up aja, jangan perancangan aja ya. Nanti diharapkan ada sesuatu yang diberikan pada perusahaan, pada kantornya ketika kita PKL nanti, KKP-nya. Nanti tugas akhir itu mau melanjutkan ketika kita KKP, ya dilanjutkan PKL-nya, atau mau nyari lain lagi, maksudnya tempatnya boleh, ya. Kalau perancangan program kan sendiri ya.
Kalau proyek sistem informasi biasanya bertiga, 3 orang ya maksimalnya. Ya, ini yang terbaru ya. Nah, nanti ketika kita presentasi ya, mata kuliah Ibu, nah outline-nya kayak gini. Itu kan berapa orang? Satu kelompok itu 9 ya, ada yang 8 ya, ada yang 7, ya kan? Nah, itu. Nah, ini outline-nya ya. Berarti ini karena ini program ya, kebanyakan program kan di sama Pak Miftah kan, ya? Ya, halo. Kebanyakan program ya sama Pak Miftah bikinnya? Iya, Bu. Nah, berarti Anda bikin proyek sistem informasinya. Ya, atau perancangan program. Nanti outline-nya. Jangan perancangan sistem, ya. Karena ini banyak kan nanti kan proyek sistem informasi aja atau perancangan program. Nanti Ibu share ini ya, ketentuannya nanti share buat apa? Buat tugas nanti presentasinya. Presentasinya paling 2 minggu terakhir ya. 2 minggu terakhir berarti setelah UAS kita masih diskusi di Zoom ya. Nanti kita presentasinya di kelas ya. Di kelas nanti minggu pertemuan 13-14 lah. Ya. Kita pertemuan 13-14 cukup. Ya, nah ini jadi diharapkan kita nanti outline-nya pakai perancangan program atau perancangan sistem informasi halaman 26. Di sini lihat ya. Dan di sini. Rancangan sistem informasi web, rancangan program ada di sini. Halaman 26. Di sini ada latar belakang, contoh dan segala macam di sini, tujuan, manfaat nih ada semuanya. Pokoknya persis kayak tugas akhir kakak tingkatnya sekarang, cuma dibikin rame-rame. Kalau nanti mah dibikin sendiri atau berkelompok, ya belajar. Kalau sekarang kan dibikin rame-rame ada 7 orang, nah yang mana bagian nyari daftar pustakanya, yang mana bagian referensinya, yang mana bagian anu. Nah, kalau sekarang masih keroyokan, kalau nanti makan kalau project 3 orang maksimal, kalau program 1 orang, kalau perancangan 1 orang. Kami harap jangan ngambil perancangan deh, ngambil program aja atau project ya. Gitu biar ada temennya nanti bertiga gitu. Kan enak bertiga. Ya, ini yang halaman berapa ini? Halaman 26. Karena ini mata kuliahnya berhubungan dengan programnya Pak Miftah, pasti otomatis ngambilnya project. Tugasnya. Mana sih? 26. Nanti Ibu share ini ya, yang terbaru. Nah, ini nih, outline perancangan program bisnis atau perancangan program games. Nah, ini biasanya seorang, kalau yang ini. Kalau project biasanya 3 orang maksimal, gitu ya. Mending 3 orang aja. Kan ini keroyokan kan tugasnya. Nah, berarti kita simulasinya yang project aja. Dengan outline-nya ini. Ini sebentar ya. Bab 2 ada di sini. Jadi nanti yang bikin programnya siapa, yang bikin outline-nya siapa, yang bikin landasan teorinya siapa, yang bikin misalkan kesimpulannya siapa, ini nanti dibagi-bagi. Mana sih? Ada di sini tuh.
Nah, ini perancangan program ya. Bentuk outline tugas akhir perancangan program. Ya. Ini wajib ada surat keterangan PKL, riset atau sertifikat PKL. Surat keterangan PKL telah melaksanakan PKL 3 bulan ya biasanya. Itu ya. Nah, ini kan keroyokan, berarti kita ini implementasinya ke sini nanti ya, tugasnya ke sini. Nah, cara menyusunnya begini. Kayak gini ya. Nah, ini publikasi artikel disarankan, buku juga disarankan, lembar judul. Nanti bentuk outline-nya ada lembar judul, pernyataan keaslian tugas akhir, pernyataan publikasi karya ilmiah, persetujuan, pengesahan tugas akhir, pedoman penggunaan hak cipta, lembar konsultasi tugas akhir ini nanti. Ada kata pengantar, ada lembar abstrak, daftar isi, simbol, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, ada pendahuluan, landasan teori, pembahasan. Berarti sampai bab 4 ya. Kalau proyek itu sampai bab 4. Ya, ini di sini ada lihat ya. Ini berarti nanti cocoknya implementasinya ke perancangan ke proyek. Karena ini keroyokan kan banyak proyeknya. Nah, ini outline-nya ini. Ya, oke. Nah, nanti Ibu share ini ya. Setelah ini. Jadi cuma sampai bab 4. Ya. Nanti bisa lihat di sini nanti bab 1 itu apa ya. Di sini outline-nya. Oke, saya. Oke. Balik lagi ke yang tadi. Yang tadi gimana? Mana sih? Sorry. Saya bukan yang ini ya. Salah ya. Ini bukan. Oh ini ya. Oh ini ya. Nah ini ya. Ini kita bukan ya, bukan fakultas bisnis, bukan ini, bukan periklanan juga. Penjelasan outline TA, mahasiswa wajib melakukan riset dan surat riset wajib dibawa pada saat ujian sidang. Nah, ini ya nanti, ini teknisnya nanti dikasih tahu nanti sama pembimbing ya. Sumber referensi 3 jurnal wajib dibawa pada saat sidang. Latar belakang masalah nanti ya dikutip di misalkan apa di daftar pustakanya, pakai Mendeley. Metode pengembangan jangan pakai menggunakan waterfall ya, jangan pakai RAD atau apa nanti kayak dulu, karena katanya ini udah bosen, udah banyak yang menggunakan di perpustakaan udah banyak ya. Jadi metode pengembangannya jangan. Tinjauan pustaka berisi tentang semua teori yang berhubungan dengan skripsi yang akan dibahas. Jadi ketika kita mensitasi biasanya di landasan teori ya di bab 2 atau di bab 1 usahakan kita ngambil di artikel jurnalnya orang mensitasinya. Cara carinya gimana? Di Google Scholar cara mencarinya gitu ya, minimal 5 tahun terakhir ya dari sekarang. Terus ada penelitian terkaitnya, ya. Ada penelitian terkait dengan tugas akhir Anda. Jadi kita melanjutkan, oh kurangnya apa kita, ya, misalkan kurangnya mereka apa, nanti dilanjutkan sama kita. Gitu. Novelty, nah, istilahnya tuh novelty ya, kebaharuan ya, kebaharuan. Jadi kita istilahnya melanjutkan apa yang mereka belum kembangkan. Jadi cari judul yang sesuai dengan tugas akhir kita atau laporan kita yang akan nanti kita presentasikan gitu.
Proses bisnis, menciptakan kegiatan utama dalam masa diangkat dalam satu paragraf. Gunakan activity diagram. Analisis kebutuhan. Bisa ya ini ya. Bisa di handout nanti. Nah, handout itu maksudnya yang tadi, yang Ibu tadi ya, yang di-share, yang terbaru 2023 ya. Paham ya ini ya? Paham ya? Teteh. Karena ini berkaitan dengan tugas kalian. Tugas kalian sebelum melanjutkan ke pedoman PKL. Pedoman PKM. Program kreativitas mahasiswa. Ibu stop dulu ini ya. Nanti kita lanjut lagi. Mudah-mudahan ngerti. Bentar. Hands out-nya mana tadi hands out? Hands out. Nah, ini ya sekali lagi ketika kita nyusun tugas akhirnya, maksudnya tugas akhir harus sesuai dengan pedoman ini, ya. Ibu ulangi sekali lagi. Ini yang terbaru, terus berkaitan dengan tugas Ibu, metode penelitian, karena ini kelompok, proyeknya keroyokan ya, berarti harus bikinnya bentuk outline tugas akhir perancangan program ya. Kali ini keroyokan ya istilahnya. Kalau surat keterangan nggak usah lah, ini nggak usah lembar judul. Lembar judul ya, lembar judul tugas akhirnya apa, pernyataan keaslian tugas akhirnya apa, dilihat aja nanti ya. Publikasi, penggunaan hak cipta, konsultasi tugas akhir nggak usah ini dulu ya. Ini nggak usah nih, nggak usah. Terus kata pengantar, lembar abstraksi. Nah kalau ini mah disusun ya, sesuai. Jadi yang nggak ada itu lembar pedoman penggunaan hak, lembar konsultasi tugas akhirnya nggak ada kan, karena ini belum konsultasi kan. Berarti ini mah cuma nanti ketika tugas akhirnya ya sama pembimbingnya. Ini mah kan simulasi metode penelitian. Kalau ini tetap ada, judul tugas akhir ada, pernyataan keaslian tugas akhir ada, pernyataan publikasi ada, persetujuan pengesahan tugas akhir ada, pedoman penggunaan hak cipta ada. Kita mengantar, lembar abstraksi, daftar isi, simbol, gambar, tabel, dan lainnya ini ada. Ya. Latar belakang ada, tujuan, penelitian, ruang lingkup ada, landasan teori, konsep, dasar program, tool program ada ini. Bab 1, bab 2, bab 3. Nah, ini kan bisa sampai bab 4 kan ini ya. Nah, ini bisa dikerjakan rame-rame kan karena ini keroyokan banyak. Ini misalkan bab 1 siapa aja, bab 2 siapa aja, bab 3 kebagian siapa aja. Nah, ini berarti nanti kan enak sama-sama kerjainnya. Ya, hitung-hitung simulasi aja. Nah, ini penutupnya. Siapa yang bab 4-nya? Siapa? Nah, daftar pustaka, daftar riwayat hidup. Di sini maksudnya daftar riwayat hidup itu daftar kalian satu-satu masukin ya. Kan ada 6, misalkan satu kelompok ada 6, 7, masukin daftar riwayat hidupnya ya, itu satu. Kemudian dokumen masukan, dokumen keluaran, dokumen implementasinya gimana, programnya. Contoh yang di penjelasan ada pembahasan ED, LRS, kemudian dengan buku referensi atau jurnal. Mahasiswa melakukan riset PKL sehingga memerlukan surat keterangan riset atau PKL. Sekedar lah ini ya, udah belum. Jadi nggak usah lah. Nah, nanti bab satunya kayak gini. Data belakang berikan contohnya ini ya. Terus tujuan dan manfaatnya apa? Terus metode penelitiannya apa? Algira dan lain-lain ya. Bisa. Terus metode pengembangan lunaknya pakai apa? Nah ini teknik pengumpulan datanya, tentu observasi, konsen dan sebagainya, ruang lingkupnya apa, batasan masalahnya.
Bab 3-nya contoh landasan teori berbasis desktopnya apa di sini, full programnya apa, ya. Nih, nah berarti nanti yang dipakai ini teorinya, ya, strukturnya. Nah, bab 3-nya apa ini? Oke, nah ini pada IRD-nya, ada LRS-nya. Ya, paham ya? Bab 5 penutupan kesimpulan. Ada dokumen lampirannya ini. Dokumen tamunya ada ini misalkan contohnya, ya. Ini mah program, perancangan program outline. Tuh, ini sini ada. Berarti kita ngambilnya project ya. Jangan game. Gak ada kan yang bikin game? Nah, ini proyek sistem informasi. Nah, ini kelompok maksimal 3 orang ya. Proyek sistem informasi web, mobile, game. Kelompok maksimal 3 orang. Jadi sebenarnya mah harusnya 3 orang karena ini banyak kan keroyokan Bapak. Ya. Itu. Sini nih. Berarti di halaman berapa kita ngambilnya? Di halaman 67 ya. Ini nggak usah, ini nggak ada, tempat lainnya nggak ada. Berarti lembar judul, ini lembar konsultasi tugas akhir nggak ada. Halaman 67 ya. Ambilnya awas kata pengantar, pendahuluan, latar belakang, ini usulan, sejarah mitra, struktur, daftar pustaka, riwayat hidup, tadi sini ada. Surat keterangan PKL nggak usah. Bukti hasil pengecekan plagiarisme kudu ayah. Press release ini nggak usah, buku manual jangan dulu, ini surat keterangan PKL jangan dulu, nanti bab 1 ini sama sih bab 1. Kebanyakan tujuan manfaat ada. Karena seon teorinya ada. Sistem berjalannya ada. Sistem usulannya ada di sini. Rancangan diagram use case-nya ada di sini. Terus ada sini semua. 67 ya, kita pakainya halaman 67. Karena ini keroyokan sifatnya. Cuma sampai bab 4 kok. Nah, bab 4 penutup saran dan penutup. Ada contoh lampiran buku manual pengguna. Salah ya. Contoh lampirannya gini ya. Buku manual penggunanya di sini deskripsikan halaman dashboardnya. Disebutkan ya tampilan view aplikasinya. Nah ini kayak gini aja. Dokumentasi serah terima nggak usah. Ini mah nanti pas pelaksana. Ini mah contohnya. Press release harusnya ada emang. Ada berita acara ini nggak usah lah. Nanti ya begitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Bu, boleh bertanya, Bu, izin. Boleh, sok. Itu, Bu, untuk tugas itunya proyeknya kan tadi Ibu ada yang mobile game itu gimana, Bu? Nggak usah, kita mah fokusnya ke project aja, implementasinya Oh, ke ya, yang 3 orang itu, halaman 67, karena ini kan keroyokan ya, 67 berarti Bu. proyek sistem informasi aja, yang 3 orang itu, yang halaman 67 nanti dilihat. Ya, halaman Oh, ya, Bu. 67. Karena harus bikin game. Itu mah nanti, kalau Alwan, tugas akhirnya, kalau mobile program itu kan harus sendiri nanti. Oh, iya, Bu. Kan karena ini proyeknya keroyokan, implementasinya ya itu. Gitu. Ya, Ya, Bu. nanti Ya, ya, Bu, dikirim makasih, sama Bu. temennya. Itu Ya, ceritanya. Bu. Ya, Bu, makasih, Bu. Ya, ada lagi mau tanyakan silakan.
Sok, ada lagi yang mau tanyakan? Masuk. Oh, bukan. Stop share. Pedoman PKM itulah program kreativitas mahasiswa. Kalau Anda ada PKM, program kreativitas mahasiswa, silahkan ikuti ya. Itu. Jadi intinya academic knowledge, skill of thinking, management skill, communication skill. Nah itu intinya mah ya. Terus kreativitas 3 faktor, pikiran, perasaan, keterampilan. Yang ikut PKM di sini siapa? Aldi ya? Aldi siapa lagi? Patrick, Pentriangko sama siapa? Di Vina sama siapa lagi? Rohman ya? Nah ini kan ada PKM penelitian, artikel, ini kemarin juga ada kemarin kan siapa Thomas ya, Alwan ya, yang ikut. Nah ini kewirausahaan. Ya kalau sekiranya kita lulus dapat hibah ya alhamdulillah. Ya begitu ya. Ini di Simbel Mawa yang kemarin. Tapi sayang sekali kita nggak ada rezekinya ya. Yang punya Alwan sama Adi, nggak tahu Adi lolos nggak Aldi? Punyanya Aldi. Oke, ada yang bertanyakan? Silakan. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada yang bertanyakan? Ada lagi yang mau tanyakan sebelum berakhir? Nggak ada? Nggak ada ya? Jadi nanti tugasnya sesuai dengan outline ya di halaman 67 tadi ya. Di print sesuai dengan itu aja, di print banyak. Jadi ketika presentasi kan Anda print. Printnya ke Ibu, nanti Anda bikin PPT-nya, presentasinya di kelas. Banyak kan ini, jadi dibagi, silakan sama ketuanya. Bagian bab 1 siapa, 2, 3, 4, sampai 4. Di ini. Belajar kita menyusun tugas akhir. Kalau nanti makan ada yang sendiri, ada yang proyek sistem informasi kan ada yang 3 orang maksimal. Nah, hanya belajar mulai dari sekarang. Nanti Ibu share ini handouts-nya sekarang. Ada lagi silakan yang mau tanyakan. Ada lagi nggak? Ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, cukup sekian aja ya.